Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda baru saja bergabung, berikut berita utama hari ini. Buronan kasus penipuan dan penggelapan uang senilai 400 juta rupiah ditangkap penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Mencuri sepeda motor di 25 titik lokasi di Kota Medan, seorang pria diringkus polisi. Miris, seorang paman nekat mencabuli keponakannya sendiri. Pelaku juga dinyatakan menggunakan narkoba. Usai sudah kisah pencuri yang telah menggasak sepeda motor korban di 25 titik lokasi di Kota Medan. Saat penangkapan, pelaku terpaksa ditembak di kedua kakinya karena menyerang polisi ketika akan ditangkap. Seorang pria mencuri sepeda motor di kawasan rumah kos Jalan Ampera, Kota Medan pada Mei 2025 lalu. Pria itu diketahui bernama Erik, 23 tahun. Meski sempat melarikan diri selama 4 bulan, polisi akhirnya menangkap pelaku pada awal bulan September. Dari hasil pemeriksaan Satreskrim Polrestabes Medan, tersangka merupakan residivis kasus pencurian. Tersangka mencuri sepeda motor sebanyak 25 kali di beberapa daerah di Kota Medan. Kasat Reskrim Polrestabes Medan menyebutkan tersangka tidak melakukan seorang diri, namun dibantu oleh temannya yang kini masih buron. Saat penangkapan, pelaku terpaksa ditembak di kedua kakinya karena menyerang polisi ketika akan ditangkap. Dia khusus di kos-kosan dan pinggir jalan, sehingga kepada masyarakat yang berada di kos-kosan maksimalkan kunci ganda. Konsen jual, Pak? Masih kita dalami karena belum tertangkap. Ketika kita tertangkap nanti kita tindak lanjuti untuk penjualan sepeda motor, penambungnya di mana. Satreskrim Polrestabes Medan, Resmob Polrestabes Medan telah mengamankan residivis pelaku khusus curanmor. Sudah pengakuan, ini baru pengakuan dari yang bersangkutan 25 TKP. Berarti sebulan ketika dihitung hampir tiap hari dia melakukan. Bahkan sehari bisa 2 kali off. Ya, ini baru pengakuan. Berarti ketika kita nyatakan bisa lebih. Dan dia residivis curanmor. Dan ditahan di Tanjung Gusa ya. Di Tanjung Gusa. Ya, kita amankan, kita lakukan tindakan tegas terukur karena pada saat diamankan yang bersangkutan berusaha melawan petugas. Selain mengejar rekan tersangka, polisi juga masih mencari penadah motor curiannya. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman 10 tahun penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Sungguh tega, seorang paman nekat mencabuli keponakannya sendiri di Kabupaten Serdang Bedagai. Selain kasus pencabulan, pelaku juga dinyatakan menggunakan narkoba. Seorang pria pelaku pencabulan terhadap anak berusia 3 tahun ditangkap Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Satreskrim Polres Serdang Bedagai. Pelaku ditangkap awal September berdasarkan laporan keluarga korban. Korban dicabuli di rumah kakeknya di kawasan Serdang Bedagai pada pertengahan Agustus 2025. Mirisnya, tersangka tak lain adalah paman korban. Sepekan setelah kejadian, ayah korban kemudian menjemput korban. Saat itu korban yang merasa kesakitan saat buang air kecil kemudian menceritakan semua kejadian yang dialaminya. Ayah korban kemudian emosi dan melaporkan perbuatan bejat paman korban kepada petugas unit PPA Polres Serdang Bedagai. Selain kasus pencabulan, pelaku juga dinyatakan menggunakan narkoba. Kami sekarang mengamankan pelaku dari dugaan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak. Tersangka inisial Y dengan umur 32 tahun. Nah, diduga pelaku ini melakukannya karena pelaku aktif menggunakan narkotika jenis sabu. Akibat perbuatannya, tersangka dikenakan pasal berlapis Undang-Undang Perlindungan Anak.
tersangka diancam hukuman 15 tahun penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Serdang Bedagai. 29 kg sabu-sabu, 22 kg ganja, dan 20.000 pil ekstasi disita Polrestabes Medan dari 5 pelaku kasus narkoba. Seluruh barang haram itu akan segera dimusnahkan. Berkali-kali diberantas, namun berkali-kali pula para pengedar narkoba tak jera. Bahkan jumlah peredarannya makin besar dan meluas. Barang bukti kejahatan ini pun dimusnahkan Polrestabes Medan setelah memiliki kekuatan hukum tetap. Berbagai jenis narkotika dibakar di Mapolrestabes Medan. Polisi juga menangkap 5 orang tersangka di 2 lokasi yang berbeda. Kasus pertama, polisi menangkap 2 tersangka dengan barang bukti 29 kg sabu-sabu yang dikemas dalam 30 bungkus plastik teh merek Cina dan 20.000 butir pil ekstasi. Kasus kedua, polisi menangkap 3 tersangka dan menyita 28 bungkus ganja kering sebesar 21 kg. Total keseluruhan barang bukti narkotika yang kita amankan adalah berupa 29.976 gram sabu, 20.000 butir ekstasi, dan 22.900 gram ganja. Inilah barang bukti yang sudah kita amankan dari 2 perkara tadi. Data kepolisian dari hasil pemusnahan barang bukti ini telah berhasil menyelamatkan 342.660 jiwa dari peredaran narkotika. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Video pendek berisi program-program terobosan Presiden Prabowo Subianto yang ramai diputar sebelum penayangan film di bioskop jadi sorotan warganet di media sosial. Pemerintah pun angkat bicara. Video berisi berbagai cuplikan kegiatan dan potongan pernyataan Presiden hingga narasi dan angka pencapaian program pemerintahan ditayangkan di bioskop, layaknya deretan iklan yang diputar sebelum film ditayangkan. Mulai dari produksi beras nasional, sekolah rakyat, Koperasi Merah Putih, hingga capaian distribusi program makan bergizi gratis disajikan dalam angka-angka. Warganet yang tengah menunggu film dimulai pun ramai merekam video ini hingga memicu pro dan kontra. Ada yang menilai itu hanya bentuk sosialisasi program pemerintah, tapi tak sedikit juga yang protes dan berkomentar negatif karena bioskop adalah ruang publik berbayar yang dinilai tak seharusnya memasukkan iklan berbau politik. Selain itu, ada pula yang menyoroti anggarannya. Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) pun ikut buka suara. Video ini menjadikan kayak semacam propaganda, ya, sehingga mengganggu kenyamanan konsumen selaku penonton bioskop. Memang secara normatif ini tidak melanggar, ya, tetapi konteksnya bukan soal melanggar atau tidak secara norma, secara hukum, tapi adalah dari sisi etika. Lewat pesan tertulis, Menteri Sekretaris Negara sekaligus juru bicara Istana Kepresidenan Prasetyo Hadi bilang, pemutaran video Presiden adalah salah satu sarana untuk menyampaikan kinerja pemerintah kepada masyarakat luas. Tentunya, sepanjang tidak melanggar aturan, tidak mengganggu kenyamanan, keindahan, maka penggunaan media-media publik untuk menyampaikan sebuah pesan tentu sebuah hal yang lumrah. Sebenarnya, ini bukan kali pertama video iklan dokumentasi kinerja pemerintah diputar di bioskop. Hal yang sama juga terjadi tahun 2018 di era Presiden Jokowi dan sempat jadi kontroversi karena dilakukan menjelang Pilpres 2019. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan. Laporan tadi mengakhiri berita Sumatera Utara hari ini. Jangan lupa pastikan Anda untuk subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Frin Mariana pamit, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.